Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi. Ketemu lagi dalam video kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih langkah-langkah analisis EBN. Sebelumnya, perkenalkan, saya Intan Putri Kastuti dengan NIM 2063192 S1 Keperawatan 7A. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah menganalisis IBN yang baik dan benar itu? Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bahwa langkah-langkah menganalisis IBN itu ada 4 langkah teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah IBN sampai langkah ketiga. Nah, langkah-langkah pertama EBN yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan klinis yang harus dijawab. Yang kedua, menemukan bukti terbaik dari sebuah jurnal yang kita temukan. Yang ketiga, menilai bukti secara kritis dari isi jurnal tersebut. Dan langkah yang terakhir, keempat, yaitu aplikasi bukti dari jurnal yang kita ambil. Kebetulan saya menemukan kasus pada kunjungan imunisasi rutin, Lisa, seorang ibu dari bayi berusia 6 bulan, menceritakan reaksi lokal setelah diimunisasi sebelumnya. Lisa khawatir akan terjadi hal yang sama. Akhir-akhir ini, seorang kolega bercerita pada Anda bahwa panjang jarum dapat mengakibatkan reaksi lokal, tetapi Anda tidak dapat mengingat detailnya dengan jelas. Nah, dari kasus yang ada, itu yang pertama kita merumuskan jenis pertanyaan. Nah, dari kasus tersebut, jenis pertanyaan berdasarkan yang saya analisis, yaitu termasuk dengan pertanyaan intervensi. Nah, setelah kita menentukan jenis pertanyaan, langkah selanjutnya yaitu kita menganalisis PICO dari kasus yang sudah kita dapat. Nah, dari kasus ini, untuk analisis PICO-nya bagian P itu populasi teman-teman. Bagian P itu didapat bayi imunisasi. I intervensi, yaitu jarum panjang. C, komparasi atau perbandingan, itu didapat jarum tidak panjang, dan juga outcome itu didapat reaksi lokal. Nah, dari analisis PICO ini, kita selanjutnya merumuskan pertanyaan klinis. Pertanyaan klinis yang saya dapat yaitu, pada bayi imunisasi, apakah penggunaan jarum panjang dibandingkan dengan jarum tidak panjang dapat mengakibatkan reaksi lokal? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih mengapa pada analisis PICO itu diberi warna. Nah, itu agar kita dapat mudah untuk membedakan teman-teman, mana ini populasi, mana ini intervensi, mana komparasi atau perbandingan, dan juga outcome-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita analisis sinonim dari PICO kasus yang sudah kita temukan. Nah, di sini itu ada tabel PICO, selanjutnya istilah pertanyaan, sinonim, dan juga English. Nah, pertama, populasi. Populasi ditemukan bayi imunisasi dengan sinonim vaksin bayi, bahasa Inggrisnya baby vaccinus. Untuk yang kedua, itu PICO intervensi. Istilah pertanyaannya yaitu jarum panjang, sinonim dari jarum panjang yaitu tajam jarum, bahasa Inggrisnya sharp needle. Yang ketiga, comparison atau komparasi, atau mungkin teman-teman bisa menyebutnya perbandingan teman-teman. Nah, untuk istilah pertanyaannya itu jarum tidak panjang, sinonimnya jarum pendek, Inggrisnya short needle. Untuk PICO outcome, ditemukan istilah pertanyaan reaksi lokal, sinonimnya respon lokal, dan Inggrisnya local respon. Nah, sinonim ini kita dapat dari sebuah jurnal teman-teman. Next ya teman-teman.
Nah, setelah kita menentukan sinonim dari sebuah jurnal analisis PIKO tersebut, selanjutnya yaitu kita menentukan atau menganalisis hukum boolean dari sinonim yang sudah kita dapat. Nah, dari sinonim yang sudah kita dapat, saya mendapatkan hukum boolean yang pertama yaitu baby immunization or baby vaccines. Yang kedua, long needle or short needle. Yang ketiga, short needle or needle short. Yang keempat, local reaction or local response. Nah, selanjutnya itu kita rumuskan teman-teman. Dari keempat hukum boolean tersebut, sebagai kata kunci kita akan mencari jurnal untuk analisis kasus. Nah, itu didapat baby immunization or baby vaccines, and long needle or short needle, and short needle or needle short, and local reaction or local response. Nah, setelah kita sudah menentukan hukum boolean, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 1 dari langkah 3. Nah, tadi langkah 3 apa teman-teman? Nah, langkah 3 yaitu menilai bukti secara kritis. Jadi, di langkah 3 itu ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Untuk yang pertama, kita lakukan langkah 1 dulu teman-teman. Nah, di dalam langkah 1 itu terdapat pertanyaan, apa PIKO dalam penelitian tersebut? Dan apakah mirip dengan PIKO Anda? Untuk yang pertama, kita memasukkan analisis PIKO berdasarkan kasus. Jadi, kita dapat analisis PIKO berdasarkan kasus ini, kita ambil dari langkah 1 yang ada di PIKO jurnal, yaitu terdapat P bayi imunisasi, I jarum panjang, dan C jarum tidak panjang, O reaksi lokal. Nah, PIKO ini dimasukkan dalam kasus 1 di dalam langkah 3 teman-teman. Nah, ini hasilnya. P bayi imunisasi, I jarum panjang, C jarum tidak panjang, dan E reaksi lokal. Selanjutnya, setelah kita menentukan PIKO berdasarkan kasus, yang kedua yaitu menentukan PIKO berdasarkan artikel, teman-teman. Nah, PIKO berdasarkan artikel ini diperoleh dari sebuah jurnal. Jurnal tersebut bisa kita cari menggunakan Cochrane atau PubMed. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti untuk jurnalnya, langkah-langkah mencari jurnalnya saya jelaskan pada slide terakhir ya teman-teman. Untuk PIKO artikel pada kasus ini didapat P atau populasi, yaitu bayi berusia antara 2-6 bulan. Untuk I intervensinya didapat jarum panjang. C komparasi atau perbandingan didapat jarum pendek. Dan O outcome-nya hasilnya tidak ditemukan pengaruh. Apakah ukuran jarum suntik berpengaruh terhadap demam atau reaksi lain yang terkadang terjadi setelah bayi divaksinasi? Untuk langkah 1 sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke langkah 2. Langkah 2 pada langkah 3. Nah, langkah 2 ini terdapat pertanyaan, apa PIKO dalam penelitian tersebut dan apakah mirip dengan PIKO Anda? Nah, setelah ini kita menampilkan beberapa poin, yaitu hasil pencarian. Itu kalau teman-teman mencari Cochrane, di Cochrane juga dimasukkan Cochrane diberi. Kalau di PubMed juga dimasukkan PubMed, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan judul dari jurnal yang kita peroleh. Di sini saya memperoleh judul Needle Size for Vaccination Production in Children and Adolescent Review. Nah, setelah itu kita mencantumkan juga penulis dari jurnal tersebut. Nah, saya dapat penulis di sini yaitu Berner PV, Hennessy S, Cadogan SL, Shelley F, Fitzgerald T,
Macelot F. Nah, setelah penulis, kita juga harus mencantumkan apa sih dari nama jurnal tersebut. Jurnal tersebut yang saya dapat yaitu Cochrane Database of Systematic Review 2018 isu 8 art nomor CD 0110720. Nah, dari sebuah pencarian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kesimpulannya berdasarkan judul penelitian artikel yang ditemukan menggunakan desain sistem review, kita bisa menentukan kesimpulan. Kok bisa kita menyimpulkan bahwa desain dari jurnal tersebut itu systematic review? Nah, itu ada pada jurnal teman-teman di bawah. Next ya teman-teman, ke langkah 3. Nah, langkah 3 terdapat pertanyaan, apa makna dari hasil penelitian tersebut? Dan apakah hasilnya karena faktor kebetulan? Nah, dari langkah 3 ini kita bisa membuktikan dengan kita mencari jurnal. Untuk hasil pencarian di sini saya mencari atau memperoleh dari Cochrane Library dengan judul Needle Size for Vaccination Procedure in Children and Adolescents Review. Untuk penulisnya sebagaimana tercantum dan jurnalnya yaitu Cochrane Database of Systematic Review 2018 isu 8 art nomor CD 0110720. Nah, dari jurnal tersebut itu kita analisis kesimpulan dari pengarangnya itu hasilnya apa teman-teman dari jurnal yang sudah kita dapat. Nah, di sini saya menemukan kesimpulan dari sebuah pengarang itu bahwa penggunaan pada jarum 25 mm itu baik 23G atau 25. Untuk prosedur vaksinasi intramuskuler pada paha anterolateral bayi dengan menggunakan teknik injeksi WHO mungkin mengurangi terjadinya reaksi lokal sekaligus mencapai respon imun yang sebanding dengan jarum 25G 16 mm. Temuan ini berlaku untuk bayi sehat berusia 2 hingga 6 bulan yang menerima kombinasi vaksin DTWP dengan komponen antigen pertusis sel untuk reaktogenetik. Vaksin-vaksin ini sebagian besar digunakan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penerapan temuan ini pada vaksin dengan komponen pertusis aseluler dan vaksin lain dengan profil reaktogenisitas berbeda masih belum pasti. Nah, seperti itu teman-teman kesimpulan pengarang dari sebuah jurnal yang kita dapat. Next, untuk selanjutnya yaitu kita harus mencantumkan di mana kita mencari jurnal. Nah, itu kita dapat kita itu copy link jurnal terus kita cantumkan dalam hasil kita. Nah, selanjutnya di bawah link jurnal itu kita juga harus menampilkan abstrak. Nah, di sini abstrak yang saya dapat dari jurnal yang saya temukan yaitu jarum suntik dengan berbagai ukuran, baik itu ukuran dan panjang, dapat digunakan untuk prosedur vaksinasi. Pengukuran atau disimbolkan dengan G mengacu pada diameter luar pipa jarum. Nah, semakin tinggi angka pengukurnya, semakin kecil diameter jarumnya. Misalnya, jarum 23G berdiameter 0,6 mm, sedangkan jarum 25G berdiameter 0,5 mm. Banyak vaksin yang direkomendasikan untuk disuntikan ke otot intramuskuler, meskipun ada juga yang diberikan secara subkutan. Subkutan itu di bawah kulit dan intradermal di dalam kulit. Memilih panjang dan ukuran jarum yang tepat mungkin penting untuk memastikan bahwa vaksin dikirim ke tempat yang tepat dan menghasilkan respon imun yang maksimal sekaligus menyebabkan bahaya yang paling kecil. Nah,
terdapat konflik pedoman mengenai ukuran jarum yang harus digunakan untuk vaksinasi anak-anak dan remaja. Ini terkait dengan link jurnal dan abstrak yang kita dapat dari jurnal. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencantumkan lampiran jurnal. Lampiran jurnal ini langkah-langkah saat kita mencari jurnal. Nah, di dalam Cochrane Library ini ada banyak jurnal, teman-teman. Nah, untuk mencari jurnal yang terbaik, itu kita memilih pada jurnal yang ada blok-bloknya. Baik itu ada bloknya cuma 1, 2, atau 3. Dan semakin banyak bloknya, itu semakin jurnal itu semakin baik, teman-teman. Nah, dari beberapa pencarian jurnal 2, 3, 4, 5, dan 6 di sini, jurnal yang saya dapat yaitu yang nomor 5, teman-teman, yaitu Needle Size for Vaccination Procedure in Children and Adolescents. Nah, selanjutnya ada jurnal itu, kita klik, terus kita buka, lalu tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada background, abstrak, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana saat kita mau membuka jurnal tersebut? Kita bisa klik sebelah kanan di kolom download PDF, ini kita klik, lalu kita download, dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Ini adalah jurnal yang saya dapat untuk menganalisis bukti yang relevan dari sebuah jurnal. Ya, sudah selesai. Terima kasih, teman-teman. Semoga tutorial video langkah EBN 123 yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye. Thank you for watching, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.